Halo, Cici Rumit Kitchen mau masak lodeh iga sapi pedas. Saya pakai 500 gram iga sapi, setengah kilo ya iga sapinya ini. Masih banyak dagingnya, gunakan iga yang banyak dagingnya supaya lebih enak. Ini iga sapinya dari freezer, saya cuci bersih dan warnanya seperti itu. Masukkan ke dalam panci, kita tuang air. Iga sapinya mau saya rebus dulu. Kalian boleh memprestonya, boleh juga dengan metode 5-30-7-15 itu ya, supaya empuk. Atau mau direbus 1,5 jam. Ini iga sapinya saya rebus 1,5 jam sampai empuk. Dan saya buangin bagian yang kotor-kotornya itu, yang mengapung di atas, supaya kuahnya lebih bening. Dan kalau nggak salah sih itu dari darah ya, jadi kita harus buangin itu bagian yang mengapung di atas yang berbusa itu. Dan jangan dibuang ke saluran air karena bisa menyumbat saluran air, bisa jadi dia menggumpal. Oke, iga sapinya nih saya rebus sampai kuahnya menyusut dan iganya empuk. Terserah kalian menggunakan metode apapun untuk merebus iganya. Kalau sudah empuk dan kuahnya sudah menyusut, kita sisihkan dulu. 350 gram nangka muda, saya pakai nangka muda seperti ini, sudah dipotong-potong dari pasar. Saya mau merebusnya dulu supaya menghilangkan getahnya. Kita rebus nangka muda ini cuma selama 3 menit aja, setelah itu diangkat. Ini sudah 3 menit. Kita matikan apinya. Ada juga yang enggak merebus dulu ya, langsung dimasak aja. Tapi kalau saya lebih setuju nangka muda itu direbus dulu sebentar, dibuang airnya, baru kita olah nangka mudanya. Ini kita sisihkan dulu. Bahan sayurannya saya ada kacang panjang. Ini sekitar 4 lenjer ya kacang panjangnya. Dan saya pakai daun melinjo. Ini penting banget daun melinjonya, 2 ikat daun melinjo. Kalau nggak ada bisa di skip, tapi kalau ada please gunakan karena ini yang bikin enak daun melinjo itu untuk lodeh iga sapi. Daun salamnya 5 lembar. Saya hanya pakai daun salam, nggak pakai daun jeruk. Lengkuasnya 4 cm. Saya geprek dulu lengkuasnya. Karena ini iga sapi, saya beri tambahan sereh. Kalau cuma sayuran, nggak ada iga sapinya, nggak perlu pakai sereh. Cukup lengkuas dan daun salam aja. Serehnya saya geprek dulu. Sekarang kita bikin bumbu untuk membuat lodeh pedasnya itu. Saya ada 6 buah cabai merah besar dan 1 genggam cabai rawit merah. Bawang putihnya 11 siung, ini kecil-kecil. Bawang merahnya 20 siung, juga kecil-kecil ya. Kalau kalian pakai yang besar-besar disesuaikan aja. Saya potong-potong dulu. Ini bumbu yang mau dihaluskan. Simple banget, hanya bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan cabai rawit merah. Yang bikin pedas itu kan cabai rawit merahnya. Masukkan semua bumbu itu ke dalam grinder, lalu tambahkan 1 sendok makan penuh ketumbar bubuk. Untuk lodeh iga sapi ini saya nggak pakai lada bubuk, cukup ketumbar bubuk aja. Kalau kalian mau pakai juga boleh. Kita haluskan dulu. Bumbunya sudah halus, ini pastinya pedas banget karena kita pakai cabai rawit merah yang dihaluskan. 6 siung bawang merah. Ini mau saya bikin bawang merah crispy karena lodeh itu harus pakai taburan bawang merah. Ini bawang merahnya sudah saya masukkan ke minyak ya. Kita goreng dulu bawang merahnya sampai garing, sampai kuning keemasan. Lalu kita angkat dan tiriskan. Minyak bekas menggoreng bawangnya ini saya mau gunakan untuk menumis bumbu. Kita tuang aja ke wajan. Lalu kita tambahkan bumbu pedas yang udah kita haluskan tadi. Yang bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan cabai rawit merah. Diaduk-aduk, ditumis sampai bumbunya benar-benar mateng.
Ini warnanya sudah mulai tua seperti ini. Baru kita masukkan serai, lengkuas, daun salam. Aduk-aduk dulu. Pastikan bumbunya sudah harum banget, baru kita masukkan iga sapinya yang udah direbus empuk tadi ya. Tuang juga kuahnya sekalian, mau semua, mau separuh aja, itu terserah kalian, mau sebanyak apa kuahnya. Nggak perlu menunggu mendidih, masukkan aja nangka muda yang udah kita rebus 3 menit tadi. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romade Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir. Nanti disesuaikan aja ya garam dan gulanya sesuai selera kalian. Lalu saya tutup dulu. Ini sudah mendidih. Iga sapinya ini udah empuk, jadi nggak perlu terlalu lama memasaknya. Masukkan kacang panjang. Kita rebus dulu kacang panjangnya sampai agak empuk, baru kita masukkan bahan lainnya. Tuang santan cair 400 ml. Ini santan encer dulu, nanti kita mau menambahkan santan kental, namanya juga sayur lodeh, ada santan encer, ada santan kental. Setelah mendidih, masukkan daun melinjo. Untuk sayuran itu kalian bebas menambahkan sayuran apapun yang ada di kulkas ya, yang ada di rumah kalian. Boleh juga jagung muda, boleh dikasih labu siam, terserah aja ya, suka-suka kalian aja. Oke, kita tambahkan 1 blok kaldu bubuk, boleh rasa ayam, boleh rasa sapi supaya lebih gurih. Saya tambahin garam sedikit lagi karena tadi dicobain kurang asin. Aduk-aduk. Lalu kita masukkan santan kental 250 ml. Ini santannya saya peras sendiri semuanya, nggak ada santan instan, santan segar. Gunakan santan segar untuk masakan yang seperti ini, biar rasanya lebih mantep. Nah, ini sudah cukup ya, matikan apinya dan kita beri taburan bawang merah goreng. Kita angkat. Lodeh iga sapi pedas, ini pastinya pedas banget. Saya beri bawang merah goreng lagi. Saya mau makan lodeh iga sapi pedas ini dengan lontong. Ini lontongnya bikin sendiri. Lodeh iga sapi pedas ini cocok buat acara spesial, kumpul-kumpul, arisan, atau untuk menyenangkan diri sendiri ya, karena ini termasuk makanan yang enak banget. Saya tuang kuahnya, iga sapinya, dan dikasih bawang merah goreng lagi supaya lebih gurih. Saya mau cobain dulu lodeh iga sapi pedas kuahnya ya. Pedas, gurih. Rasanya itu ringan karena nggak terlalu banyak bumbu, bumbunya nggak macem-macem. Kaldunya luar biasa, dan ini iganya juga udah empuk. Padahal iganya nggak di presto, tapi ini empuk banget. Salah satu cara memasak iga sapi, jadi nggak harus selalu dibakar atau dibikin sup, sekali-kali dibikin lodeh yang pedas seperti ini, rasanya luar biasa enak. Ini termasuk makanan yang memanjakan. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.